saya Mustanggang dengan NPM 285.00004. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mereview sebuah skripsi yang membahas tentang maturity level untuk memenuhi tugas PSSI yang dibawakan oleh dosen saya, Pak Fatih, di mana judul skripsinya adalah analisis tingkat kematangan maturity level, pengawasan dan evaluasi kinerja teknologi informasi, perpustakaan dengan COVID, Control Objective for Information and Data Technology, studi kasus, perpustakaan Universitas Indonesia. Kita langsung saja ke alasan mengapa evaluasi dilakukan. Yang pertama, untuk mengukur apakah sistem telah memenuhi tujuan yang telah ditentukan pada saat perencanaan. Yang kedua, untuk mengukur keefektivitasan kinerja sistem. Yang ketiga, untuk mendiagnosa hal apa saja yang belum tercapai, penyebabnya, dan efeknya. Yang keempat, untuk mengidentifikasi hal apa saja yang harus mendapat prioritas perbaikan untuk masa depannya. Lanjut ke jenis COVID. Ada 4, yaitu Plan and Organize. Yang kedua, AI, Acquire and Implement. Yang ketiga, DS, Deliver and Support. Yang terakhir adalah MA, Monitor and Evaluate. Dan pada skripsi ini yang dipakai adalah Monitor and Evaluate atau MA. Nah, untuk tingkat kematangan, untuk pengukuran tingkat kematangan itu ada 6 indikator. Yang pertama, non-existence, bernilai 0. Yang kedua, bernilai 1, initial, ad hoc. Yang ketiga, bernilai 2, repeatable but intuitive. Yang ketiga, defined process. Yang keempat, defined process, bernilai 3. Yang kelima, bernilai 4, managed and measurable. Dan yang terakhir adalah optimized. Selanjutnya kita langsung ke metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan bersifat kuantitatif, yaitu menggunakan model kematangan pada domain MA COVID sebagai suatu standar yang dijadikan pedoman dalam penelitian mulai dari pengumpulan hingga analisis data. Selanjutnya kita ke metode pengumpulan data. Pertama, bersifat kuesioner, di mana kuesioner ini dibagi dua jenis, yaitu kuesioner mengenai kesadaran pengelolaan dan kuesioner tingkat kematangan. Nah, untuk wawancaranya bersifat sistematik. Metode analisis datanya, setelah data terkumpul, tahap selanjutnya dalam penelitian adalah tahap analisis agar data dapat diinterpretasikan. Nah, analisis data ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, analisis tingkat kesadaran. Yang kedua, analisis tingkat kematangan. Dan yang terakhir, analisis kesenjangan. Yang pertama, analisis kesadaran pengelolaan mengenai proses pengawasan dan evaluasi kinerja TI terhadap otomasi perpustakaan akan dilakukan rekapitulasi jawaban yang menggambarkan berapa persentase tiap-tiap jawaban. Yang kedua, analisis tingkat kematangan, seperti hal yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Yang ketiga adalah analisis kesenjangan. Di mana analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan apa saja yang perlu dilakukan oleh pihak manajemen IT di perpustakaan UI agar keadaan aktual
mengenai tingkat kematangan bisa mencapai tingkat yang diharapkan dan SEF menjadi 2B. Nah, selanjutnya kita ke penelitian. Langsung saja. Ini merupakan bagian pernyataan kuesioner kesadaran pengelolaan untuk ini juga saya tidak perlu langsung lanjut ke maturity levelnya saja. Maaf, ini dia rekapitulasi hasil kuesioner kesadaran pengelolaan. Dapat kita lihat di sini di mana ada 7 aktivitas, dan untuk tingkat keperluannya itu paling tinggi adalah sangat perlu dengan 61%, dan juga sebelah kanan ini diterangkan oleh bagian arti dengan 49%. Selanjutnya ke analisis tingkat kematangan. Nah, dapat kita lihat di sini ada 11 data dengan rata-rata 2,68 atau repeatable but intuitive. Nah, kita dapat melihat bahwa pada aktivitas pertama tingkat kematangannya 2,5, yang kedua juga 2, yang ketiga 2,5, dan yang paling tinggi di sini adalah aktivitas ke-10 yang paling nilai 4. Ini merupakan bagian hasil kuesioner tingkat kematangan. Nah, selanjutnya untuk analisis apa tadi? Analisis kesenjangannya, kita langsung saja ke kegiatan yang perlu diperhatikan perpustakaan UI dalam upaya pencapaian ke tingkat 4. Pertama, pihak manajemen telah menentukan mengenai tingkatan proses, pengawasan, dan evaluasi kinerja apa saja yang harus berjalan, yang mendukung staf yang bertanggung jawab untuk melakukan apa yang harus dikerjakan. Yang kedua, terhadap implementasi program pendidikan dan pelatihan formal. Yang ketiga, pelaporan mengenai hasil pengawasan telah terstandarisasi. Yang keempat, indikator pengukuran kinerja otomasi perpustakaan. Yang kelima, pihak manajemen dimungkinkan untuk mengevaluasi kinerja berdasarkan kriteria indikator yang telah ditentukan dan disetujui sebelumnya. Yang keenam, alat untuk pengawasan dan evaluasi telah terotomasi dan terintegrasi digunakan secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, pengukuran fungsi-fungsi TI telah disesuaikan dan diarahkan dengan tujuan perpustakaan. Nah, ini merupakan faktor yang dapat ditentukan untuk pengawasan dan evaluasi. Ada 3. Dalam melihat faktor ini, maka bisa ditentukan bahwa tingkat kematangan COVID yang menjadi acuan dalam model pengelolaan yang akan dikembangkan adalah pada skala 4, yaitu manage and measurable. Yang kita lihat bahwa pada tingkat kematangan rata-ratanya itu adalah 2,68, dan diperlukannya upaya untuk peningkatan yang diharapkan pada tingkat 4. Sekian dari saya mengenai penjelasan maturity level. Jika ada sesuatu yang salah ataupun yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.